Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Romo Firmansyah dengan NPM 2321024. Di sini saya akan membahas secara komprehensif SA810 revisi 2021. Dalam praktik, banyak pihak hanya membaca ringkasan laporan keuangan untuk memahami kondisi perusahaan. Namun, tanpa aturan, ringkasan ini berpotensi bias dan tidak akurat. SA810 hadir untuk memastikan ringkasan tidak merugikan pengguna laporan. SA810 sangat menekankan bahwa ikhtisar bukan laporan baru. Ringkasan ini harus mencerminkan isi laporan lengkap secara setia. Sekecil apapun perbedaan material dapat menyebabkan pengguna salah memahami kondisi perusahaan. Tujuan auditor bukan memberikan opini audit baru, tetapi memverifikasi konsistensi. Fokus utama SA810 ada pada kecocokan antara laporan audit dan ringkasannya. Yang pertama, menentukan apakah ikhtisar konsisten dengan laporan audit. Yang kedua, menilai apakah ikhtisar bebas dari salah saji material. Yang ketiga, ada memastikan ikhtisar memberikan gambaran yang wajar. Keempat, ada meningkatkan kredibilitas ringkasan laporan keuangan. SA810 hanya digunakan setelah laporan audit selesai dan opini audit sudah diterbitkan. Auditor tidak boleh memberikan laporan SA810 apabila laporan audit belum final. SA810 berlaku untuk entitas yang menerbitkan laporan keuangan ringkas. Peningkatan yang dilakukan secara auditor menyelesaikan audit laporan keuangan lengkap, situasi di mana ringkasan dipublikasi secara luas, perikatan yang memerlukan laporan audit khusus. Ringkasan yang baik tetap mencerminkan substansi utama, misalnya rasio penting, laba rugi, aset utama, dan kewajiban besar tetap perlu ditampilkan meskipun ikhtisar lebih singkat. Ikhtisar harus, yang pertama itu adalah relevan, andal, ringkas namun tidak menghilangkan inti, bebas salah saji material, disusun secara objektif, konsisten dengan laporan audit. Tanggung jawab manajemen sangat besar dalam SA810. Auditor hanya mengevaluasi, bukan menyusun atau mengedit ringkasan. Hal ini penting untuk menjaga independensi auditor. Manajemen wajib yang pertama itu adalah menyusun ikhtisar dengan dasar penyusunan yang jelas, tidak mengubah angka-angka audit, memberikan auditor akses penuh ke laporan audit, mengkomunikasikan metode penyusunan ikhtisar, menjamin integritas penyajian ringkasan. Auditor harus memastikan ringkasan tidak memunculkan kesan yang berbeda dari laporan audit. Misalnya, ikhtisar tidak boleh menunjukkan informasi positif dan menyembunyikan yang negatif. Auditor bertugas yang pertama adalah memahami dasar penyusunan ikhtisar, memverifikasi konsistensi setiap angka ringkasan, mendeteksi potensi salah saji material, menilai apakah ikhtisar menyesatkan, menerbitkan laporan sesuai SA810. Risiko terbesar dalam ikhtisar adalah subjektivitas penyusunan. Penyajian yang terlalu selektif bisa membuat kinerja perusahaan tampak lebih baik daripada kenyataan. SA810 membantu meminimalkan risiko tersebut. Risiko utama itu yang pertama bias manajemen, penghilangan informasi penting, penggabungan data yang menyesatkan, perubahan format yang mengubah persepsi, kurangnya pengungkapan mengenai dasar penyusunan. Prosedur auditor tidak sekompleks audit penuh, tapi auditor tetap harus berhati-hati. Fokusnya adalah konsistensi, relevansi, dan keandalan ringkasannya. Auditor melakukan evaluasi dasar penyusunan, perbandingan angka ringkasan dan pelaporan audit, dengan konsistensi kebijakan akuntansi, analisis apakah ikhtisar menyesatkan, verifikasi kelengkapan pengungkapan. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan prosedur SA810 dengan benar dan profesional. Dokumen minimal berisi ikhtisar versi final dan versi sebelum revisi, metode penyusunan dari manajemen, hasil perbandingan angka-angka, analisis risiko salah gaji, komunikasi auditor manajemen. Format laporan SA810 berbeda dari opini audit standar. Auditor menegaskan keterbatasan ringkasan agar pengguna tidak menganggapnya sebagai laporan lengkap. Yang utama yaitu ada paragraf pengantar, identifikasi laporan audit, penjelasan tanggung jawab manajemen dan auditor, pernyataan lingkup kerja, kesimpulan auditor. Kesimpulan auditor harus jelas, tegas, dan tidak ambigu. Auditor tidak memberikan opini audit baru. Contohnya, menurut penilaian kami, ikhtisar laporan keuangan konsisten dalam sebuah hal yang material dengan laporan keuangan lengkap yang telah kami audit berdasarkan dasar penyusunan yang diungkapkan oleh manajemen. SA810 membantu menciptakan transparansi, penggunaan mendapat informasi cepat, namun tetap dapat memastikan ringkasan tersebut andal. Manfaat bagi perusahaan yaitu meningkatkan kredibilitas penyajian ringkas, memperkuat kepercayaan publik, mengurangi risiko salah persepsi, mempermudah komunikasi informasi keuangan, dan manfaat bagi pengguna laporan adalah mendapat ringkasan yang aman dan terpercaya. Tidak perlu membaca laporan lengkap untuk memahami inti informasi. Sebagai penutup, SA810 memberikan kerangka kerja profesional bagi auditor dalam menilai kualitas ringkasan laporan keuangan. Dengan standar ini, ringkasan tetap dapat menjadi sumber informasi yang valid dan tidak menyesatkan.